Selamat pagi, jumpa lagi sama Kak Karina. Hari ini Kak Karina mau nemenin adik-adik beribadah. Tapi Kak Karina nggak sendiri loh adik-adik. Hari ini Kak Karina ditemenin sama kakak cantik. Siapa yang masih ingat? Ya udah, yuk kita panggil aja ya. Kak Karia. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Udah pada pakai baju rapi belum? Udah siap belum Alkitabnya? Pasti. Nah, sekarang Kak Haria mau ajak adik-adik buat berdiri. Ayo semua, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, oke? Gimana Kak Haria? Kita mau nyanyi apa? Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Oke? Udah siap? Harus apa Kak Haria? Harus semangat dong, karena kita memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi ya. Semuanya pada happy nih. Kak Karia happy nggak? Happy dong. Yuk kita mau lanjut nyanyi ya adik-adik ya. Tetap semangat. Kita mau nyanyi apa Karia? Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Musik. Nyanyi dengan semangat. Kita lanjut nyanyi lagi ya. Gimana Karia? Itu tangannya dipinggang dulu karena kita mau nyanyi happy ya. Musik.
matanya ditutup. Udah pada lipat tangan belum? Matanya udah ditutup belum? Kalau udah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih dong Kak Karina. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu ini. Tapi Kak Karina mau tanya nih, tahu nggak kegunaan tangan buat apa? Tangan gunanya buat apa? Karina, tangan buat makan. Terus? Buat berdoa kepada Tuhan. Iya, buat berdoa kepada Tuhan. Terus kalau mulut buat apa ya? Kalau mulut buat makan juga. Makan. Terus? Buat memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Nah, kalau tangan buat pukul temen gimana? Boleh nggak? Itu nggak boleh Kak Karina. Nggak Itu nggak boleh ya adik-adik. Nggak boleh. Terus kalau mulut buat berbicara kotor boleh nggak? Itu juga nggak boleh. Iya, kenapa? Karena Tuhan nggak suka. Betul, Tuhan nggak suka adik-adik. Jadi kita harus tangannya buat berdoa dan mulutnya buat memuji Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu apa Karya? Tanganku kerja buat Tuhan. Musik. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Musik. Kerja buat Tuhan selalu manis. Musik. Buat Tuhan sungguh senang-senang.
Adik-adik di rumah bisa memberikan persembahannya ke dalam celengan ya. Nanti kalau udah ibadah di sekolah minggu, persembahannya bisa dibawa ke gereja. Nah, orang tua juga bisa memberikan persembahan lewat link barcode yang telah tersedia di video. Sambil persembahan kita jalankan, kita nyanyi Beri Syukur, Beri Syukur. Musik! Persembahan kita ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu. Semoga persembahan ini menjadi berkat dan kemuliaan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari dalam Alkitab, udah siap Alkitabnya semua? Udah? Ayo ambil dua Alkitabnya. Kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sebelum dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Lili, kita nyanyi dulu. Alkitab, Alkitab, musik. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Senangnya Tante Lili pagi ini bisa ketemu dengan anak-anak semua. Tante Lili juga senang melihat anak-anak tetap semangat, tetap rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Tadi kita sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah anak-anak siap dengar firman Tuhan? Siap? Ya, kalau siap, yuk kita duduk yang manis. Kita belajar dengar firman Tuhan dengan sikap yang baik, ya. Tapi sebelumnya Tante Lili mau ajak anak-anak berdoa, ya. Yuk kita lipat tangan dulu, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyanyi buat Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ajar kami juga, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, belum lama ini kita sama-sama merayakan Hari Raya Paskah. Ada yang masih ingat? Coba Hari Raya Paskah kita memperingati apa ya? Ada yang masih ingat? Ada? Iya, betul. Hari Raya Paskah di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit.
setelah bangkit, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bertemu dengan siapa aja? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Tuhan Yesus menemui murid-muridnya siapa ya? Ya, Tuhan Yesus bertemu dengan Ibu Maria Magdalena. Lalu Tuhan Yesus juga bertemu dengan 2 orang muridnya yang saat itu sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, selain itu, Tuhan Yesus juga menemui murid-muridnya di sebuah rumah ketika mereka sedang makan malam. Dan anak-anak masih ingat juga ketika Tuhan Yesus menemui murid-muridnya saat itu sedang ada di Danau Tiberias? Ya, waktu itu murid-muridnya sedang mau menangkap ikan. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan petunjuk kepada murid-muridnya untuk menebarkan jalannya, dan apa yang didapat anak-anak? Murid-muridnya mendapat tangkapan ikan yang sangat banyak, ya, ketika mereka mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini juga adalah hari di mana Tuhan Yesus saat-saat terakhir untuk bertemu dengan muridnya. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga, dan Tuhan Yesus ingin menemui murid-muridnya kembali. Nah, Tuhan Yesus pernah bilang kepada murid-muridnya untuk pergi ke sebuah bukit di Galilea. Lalu murid-muridnya semua pergi ke sana anak-anak, melakukan seperti yang Tuhan Yesus katakan. Murid yang satu bilang ke teman-temannya, ke murid-murid yang lain, "Teman-teman, ayo kita pergi ke Galilea, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayo kita kumpul di sana." Nah, anak-anak, murid-muridnya bersama-sama pergi ke Galilea. Nah, anak-anak, sesampainya murid-murid di bukit di Galilea, mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka sangat senang, lalu mereka menyembah Tuhan Yesus. Tapi ada sebagian murid-muridnya yang masih ragu-ragu. Mereka masih belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Mereka masih berpikir-pikir, apakah benar Tuhan Yesus yang dilihatnya ini adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu? Mereka masih ragu-ragu. Lalu Tuhan Yesus mendekati mereka, supaya mereka tidak ragu-ragu lagi, supaya mereka menjadi percaya bahwa benar apa yang dilihatnya adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Nah, anak-anak, lalu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku." Ya, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberikan perintah lagi, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Nah, anak-anak, Tuhan Yesus melanjutkan perintah berikutnya. Apa itu? Tuhan Yesus berkata, "Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, anak-anak, banyak ya perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ada berapa tadi ya? Yuk kita ulangi lagi ya. Tante Lili ulangi ya. Ya, yang pertama apa anak-anak? Murid-murid disuruh pergi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Lalu yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu yang ketiga apa anak-anak? Tuhan Yesus berkata, "Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, anak-anak, itulah perintah-perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Perintah-perintah ini penting diberikan Tuhan Yesus. Karena apa anak-anak? Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan naik ke surga. Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya dapat melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dunia ini.
agar murid-muridnya dapat melanjutkan ajaran Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sehingga semakin banyak orang-orang yang tahu akan Tuhan Yesus. Sehingga semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, seperti Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga memberikan perintah buat kita semua, buat anak-anak. Ya, Tuhan Yesus mau agar kita semua menceritakan tentang Tuhan kepada banyak orang, kepada teman-teman, saudara-saudara kita, opa oma, atau om tante, atau banyak orang. Ya, selain itu, anak-anak juga bisa mengasihi mereka, menolong mereka, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan, atau mendoakan mereka ketika ada teman-teman kita yang sakit, ketika ada teman-teman yang sedang sedih, anak-anak bisa mendoakan. Nah, anak-anak, dengan melakukan itu semua, anak-anak sudah melakukan perintah Tuhan. Anak-anak mau melakukan perintah Tuhan? Coba yang mau angkat tangannya. Wah, semuanya angkat tangan. Hebat-hebat semuanya. Anak-anak sudah melakukan perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak semua. Nah, anak-anak, cerita sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Ayo, kembali kita lipat tangan, tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ajar kami Tuhan agar kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang saatnya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Alkitab, ya. Tante Lili bacain dulu ya ayat hafalannya. Dari Injil Matius pasal 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, yuk kita baca bersama-sama dengan pakai gerakan. Ya, Matius 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Anak-anak bisa ya? Anak-anak bisa mengulanginya lagi bersama papa dan mama di rumah. Nah, anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita bikin aktivitas apa ya hari ini? Iya, ini bikin apa? Ya, bikin apa? Pasti seru. Yuk ya teman-teman. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Kali ini kita akan membuat 2 aktivitas, tapi sama-sama membuat corong. Hanya bahannya saja yang berbeda. Yuk kita buat bersama. Nah, anak-anak, untuk aktivitas yang pertama bahannya adalah cangkir dari kertas, stiker ayat hafalan, stiker seperti ini. Nah, kalau anak-anak di rumah punya stiker yang lain, boleh juga dibuat untuk hiasan ya. Yuk, pertama-tama kita akan membuka pegangannya ini. Nah, kemudian kita mau buka stikernya. Kita tempel.
aktivitas yang kedua, bahannya kertas buffalo, bisa juga digantikan dengan kertas karton, stiker, ada hafalan yang sudah ditulis. Alatnya adalah double tip, bisa juga menggunakan lem, piring, gunting, pulpen, atau pensil. Nah, sekarang kita mau buat. Yang pertama, kita ambil piring untuk membuat polanya. Kalau punya jangka boleh pakai, tapi tante mau memakai piring. Kita bikin setengah lingkaran seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kita gunting deh seperti ini. Kalau sudah selesai, kita mau buat seperti ini. Kita lem atau kita mau menggunakan double tip. Kali ini tante mau menggunakan double tip. Buat seperti ini, kita lubangi deh. Nah, kalau sudah selesai, kita pasang ada palanya dan kita tempel stiker buat hiasan. Kalau di rumah tidak ada stiker, anak-anak bisa membuat dari kertas origami hiasannya. Nah, lihat, sudah jadi. Dengan corong ini, kita bisa memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, cerita tentang Tuhan Yesus. Tadi kita sudah bernyanyi bersama, memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah membuat aktivitas. Tidak terasa ya, ibadah sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita mau berdoa. Ayo anak-anak semua, kita berdoa bersama. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ibadah sudah selesai. Anak-anak, meskipun kita ibadah lewat online, harus tetap semangat ya. Harus tetap setia datang ke sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan.